Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Tadi poin pertama sudah dibahas oleh Bapak Ustadz Zulfahmi, dan berikutnya kita ke poin kedua dulu nih Pak Ustadz. Apa sih amalan atau doa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik, para pemirsa, soimin soimat dimanapun berada yang saya muliakan. Jadi poin pertama tadi, selain daripada doa tadi, lalu memperpanjang sholat malam, lalu amalan pendampingnya tadi itu kan kita menghidupkan malam. Iya. Sesuai dengan hadis tadi kan, man qoma Lailatul Qadar tadi iman wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu mencari dengan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, ya. Jadi dia harus banyak-banyak ibadah. Jadi sholatnya ditambah, tilawah Qur'annya ditambah, zikirnya ditambah, itu menghidupkan malam. Bukan sekedar hanya tarawih langsung pulang. Yang baik-baik ditambah. Ditambah lagi semuanya. Jadi niat taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping tadi kemudian yang keduanya adalah ibadah pendamping pendukungnya lagi adalah tilawah Al-Quran tadi, membaca Al-Quran tadi. Itu harus jadi amalan prioritas juga di malam 10 terakhir, malam-malam kemuliaan itu. Kemudian berikutnya adalah i'tikaf. I'tikaf, oh iya. Jadi perbanyak i'tikaf. I'tikaf di masjid ya Pak Bapak Ibu, ya para pemirsa, jadi amalan i'tikaf ini adalah sesuatu yang harus jadi prioritas juga. Kalau memang kita mau mencari mendapat Lailatul Qadar. Iya. Di samping doa-doa tadi, di samping doa ya tadi yang kita panjatkan tadi, Allahumma innaka afuwun karim, banyak-banyak minta doa itu kepada Allah supaya Allah maafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. I'tikaf ini maknanya apa? Berdiam diri di masjid. Di dalam masjid. Tapi dalam posisi kita harus ibadah. Iya. Bukan berdiam diri ngobrol tidur di masjid. Iya. Ya kan banyak orang berdiam diri juga Pak, atau berdiam diri kami tapi di mall berdiam diri. Iya. Ngajak keluarga, istri pertama sebelah kanan, istri kedua sebelah kiri gitu. Anaknya di depan. Keliling ya, i'tikaf juga namanya, tapi di mall. Di mall. Itu Baryanti, bukannya nyari, beli barang, bukan beli. Nyari nawar-nawar mah enggak beli. Kasihan. Cuci mata aja gitu. Ya sih, sayang kan. Jadi tuntunan Nabi, anjuran Nabi, dan juga pengalaman para ulama-ulama kita, kalau mendapat Lailatul Qadar itu ya jaga, intensifkan amaliyah kita 10 terakhir Ramadan. Maka insya Allah bertemu. Insya Allah, dengan amin. Lailatul Qadar itu. Kita bisa ketemu ya. Amin. Itu tadi i'tikaf itu. Boleh nggak dilakukan di rumah kalau perempuan? Boleh kali Pak. Boleh. Iya. Kemana malah kalau perempuan ada saya baca dari ulama juga, orang ulama juga yang kita yakini keilmuannya, dia juga menyebutkan kalau perempuan mau i'tikaf baguslah di rumah, karena kebutuhan perempuan beda dengan kebutuhan laki-laki. Iya. Yang bisa diurus ibu-ibu nih kalau di rumah banyak yang bisa dikerjakannya. Benar. Jadi nanti habis dia kerja langsung i'tikaf, baca Al-Quran lagi, sholat sunnah lagi, tidak apa-apa dia di rumah. Oh, jadi i'tikaf itu bukan berarti harus yang di dalam masjid. Di dalam masjid dan di dalam ruangan lagi, atau di dalam seperti kelambu begitu, tidak mesti seperti itu ya Pak Ustadz ya? Seperti itu. Jadi masuk di masjid, di dalam masjid, niat kita nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Aku nih i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi selama dalam masjid itu tidak batal i'tikafnya. Tapi ketika sudah selesai i'tikaf pulang ke rumah batal i'tikafnya. Oke. Semalam nih i'tikaf tuh, semalam umpamanya. Kalau di sini kan banyak ustaz-ustaz yang mengadakan i'tikaf kita. Dari jam segini kita i'tikaf sampai jam 3, sholat tahajud berjamaah. Ada masjid-masjid beberapa saya lihat di Bengkulu ini, termasuk Masjid Al-Iman itu Tanah Patah itu. Ada yang mengadakan i'tikaf di Masjid Baitul Izzah, At-Taqwa yang ini. Jadi i'tikaf. Jadi tapi harus kita ketahui juga Mbak Rianti bahwa keutamaan i'tikaf itu di rumah ataupun di masjid pastilah lebih besar keutamaan di masjid. Iya. Karena pertama menjihad dari tempatnya. Tidak ada tempat yang paling mulia, paling istimewa kecuali di muka bumi kecuali masjid. Iya. Oh, jadi i'tikaf itu Pak Ustadz bukan yang dari ini 10 hari terakhir ya? Bukan dari malam ke-21 sampai terakhir. Mau lebaran itu enggak ya?
Saya pikir Ya, itu gitu loh Pak Ustadz. jadi kita- Jadi itikaf itu Silakan. Tapi kalau seandainya mampu yang seperti itu lebih bagus. Oh, oke. Tapi kalau seandainya hari ini Mampunya 3 hari misal. mampunya sehari, semalam Sehari. ini cuma sanggupnya. Nanti subuh sahur pulang ke rumah makan. Oke. Dia mau sahur ke rumah kan, batal tuh, sudah Batal. keluar. Iya. Karena dia niatnya tadi selama di situ iktikafnya di dalam masjid itu. Tapi kalau dia terus nanti umpamanya besok mau iktikaf lagi lanjut, Iya, ya niat iktikaf lagi. Oke. Jadi selama dia berada di tempat niatnya iktikaf itu, ya dia iktikaf, dihitung iktikaf. Dihitung Dari pahala iktikaf. iktikaf dia dapat. Iya, Masya Allah. Kalau umpamanya di kampung-kampung kayak di tempat saya, orang tuh melakukan iktikaf ini seperti yang Mbak Rianti ngomong tadi, bilang tadi bahwa di dalam masjid, di dalam satu tempat dia, Iya. kemudian ada lagi kelambu tempat ini, dia kerjaannya berzikir, sholat, Iya, berzikir, iya, sholat, baca iya, Quran. iya. Nah, itu suluk kalau bahasa ininya itu. Iya, suluk ya. Orang-orang suluk itu. Suluk. Jadi dia memang di situ tapi nggak ada kerjaannya cuman itu berzikir, Betul-betul sholat, ibadah, memang semuanya mendekat ibadah diri kepada gitu ya. Allah. Jadi istirahatnya itu cuma makan aja gitu ya Pak Ustadz ya? Kadang-kadang dia tidak makan. Oke. Seharian udah buka tidak makan, langsung berzikir aja. Seperti ini contohkan Nabi. Nabi pernah melakukan ini. Dia melanjutkan puasanya. Jadi 2 hari ibaratnya itu. Jadi wasol namanya, puasa lanjut. Puasa. Tidak buka dia maghrib itu, langsung dia Oh, jadi puasanya. langsung niat lagi untuk puasa berikutnya. Iya puasa gitu berikutnya. Tidak buka dia. Maghrib kita buka maghrib buka. Iya, Nabi iya, tidak buka. Tapi ini tidak disarankan untuk Ya? umat. Untuk umat. Itu hanya untuk Nabi sendiri. Karena beda, ya Beda, Pak Ustadz, itu ya. Nabi. Ini kita Untuk manusia Nabi, biasa kita manusia gitu biasa. ya. Jadi Kalau untuk kalau Nabi- teler masuk rumah sakit nanti gitu ya. Dia menyiksa diri namanya. Iya. Jadi itulah. Jadi untuk Nabi dia pernah melakukan itu. Puasa wasol namanya. Oke. Jadi sambungkan langsung dia Iya, dengan langsung. puasa kedua. Itu 2 hari jatuhnya Iya, dia itu puasa. iya, iya. Tapi tidak bukan kita untuk umat. Iya. Karena kita tidak usah pula dikerjakan. Jadi itu salah satu amalan pendamping pendukungnya lagi kalau umpamanya kita memang niat betul mau mendapat Lailatul Qadar, dijaga betul. Mempanjang sholat malam, tilawah Al-Quran Tilawah diperbanyak, Al-Quran, iktikafnya diistiqomahi, iktikafnya diistiqomahi. Itu bukan ini luar Itu biasa. luar biasa ya Pak Ustadz. Ya. Dan memang butuh niat yang Iya, kuat ya untuk niat melakukan untuk itu. melakukan Pak itu. Ustadz, ya. Dan saya kembali memang saya sampaikan bahwa hanya untuk orang-orang tertentu. Oke. Hamba-hamba Allah yang benar-benar memang berharap ridhanya Allah. Imanan wahtisaban dia lakukan itu semua dari awal. Iya, baik. Dari Ramadan, Aha, awal pertama. dari awal hari pertama hari Ramadan gitu ya, Ramadan Pak sampai Ustadz, ya. kemudian memang Baik. semata-mata ibadah untuk Allah. Hanya untuk Allah. Dan kemudian diintensifkan 10 terakhir kan? Iya. Nah, insya Allah maka bertemu dengan Malam Lailatul kemuliaan Qadar. itu, Amin. insya Allah. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut kembali. Kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.